Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Spirit Edukasi, media edukasi digital untuk pendidikan. Sahabat edukasi, Bapak dan Ibu guru, hari ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menyusun atau membuat RHK melalui PMM. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja sekarang terintegrasi dengan PMM, sehingga kita dalam mengisi RHK harus melalui PMM. Nah, oleh karena itu tentu kita harus masuk dulu ke PMM. Nah, bagaimana caranya? Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke web browser, kemudian di sini ketikkan PMM. Nah, setelah muncul seperti ini tinggal klik platform Merdeka Mengajar ini. Tentu di sini bisa dibuka dengan handphone maupun dengan laptop, tetapi saya sih menyarankan membuka atau mengerjakan RHK melalui laptop karena akan lebih luas layarnya dan tentu lebih mudah. Nah, jika sudah terbentuk atau terbuka seperti ini, maka langsung klik buka PMM. Nah, di sini kita diminta masuk ke platform Merdeka Mengajar. Ya, tentu Bapak dan Ibu harus menggunakan akun Belajar ID. Nah, klik masuk, kemudian kita pilih akun Belajar ID kita. Ini tinggal dipilih saja. Nah, ini sudah masuk di sini, Bapak dan Ibu. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di PMM yang sekarang itu ada menu pengelolaan kinerja seperti ini. Jadi artinya pengelolaan kinerja yang sebelumnya itu dilakukan melalui laman kinerja sekarang sudah masuk atau terintegrasi dengan PMM. Nah, bagaimana cara untuk memulainya? Kita langsung masuk saja di sini. Klik pengelolaan. Nah, diperhatikan di sini di bulan Januari itu ada perencanaan guru dan persetujuan atasan, kemudian Februari persiapan observasi kelas, kemudian di Maret ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, kemudian di bulan Juni refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Oleh karena itu di bulan Januari ini tentu kita berfokus pada perencanaan guru dan persetujuan atasan. Baik, selanjutnya kita masuk langsung ke lanjut rencanakan kerja yang ini. Klik. Nah, di sini Bapak dan sekalian ada beberapa indikator yang bisa kita pilih ya. Namun demikian tentu sebaiknya kita harus memilih kepada indikator yang direkomendasikan berdasarkan rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, untuk melihat rapot satuan pendidikan ini di sini ada rapot pendidikan satuan pendidikan kita. Nah, ini diklik. Nah, tentu di sini kita akan berfokus kepada indikator yang masih cukup. Nah, contohnya misalkan di sini ada manajemen kelas dan metode pembelajaran. Ini yang barangkali akan menjadi indikator fokus kita sesuai dengan rekomendasi. Nah, jika sudah kita klik langsung saya mengerti. Nah, di sini indikator-indikator ini salah satunya misalkan dari yang direkomendasikan adalah misalkan nih keteraturan suasana kelas. Nah, ini atau misalkan penerapan disiplin positif, kemudian ada aktivasi interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif dan sebagainya. Nah, kita akan berfokus di sini. Klik di sini, kemudian langsung lihat ke bawah. Di sini ada ke pengembangan kompetensi. Klik pengembangan kompetensi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pertijen GTK nomor 7607/2023 bahwa Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi yang diperlukan adalah minimal 32 poin. Nah, 32 poin ini dari mana? Tentu dari RHK yang akan kita buat. Nah, misalkan jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan. Kemudian pemilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Artinya ini setiap guru tentu memiliki RHK
dan poin yang berbeda-beda tentunya. Nah, hanya kita fokusnya ke sini. Tetapi alangkah baiknya untuk mencari aman, jangan kita berada di minimal atau memiliki nilai poin minimal, tetapi harus lebih, misalkan di angka 40. Itu terserah Bapak dan Ibu. Nah, baik Bapak dan Ibu, karena ini saya sudah mengisi ya, maka bagi yang belum mengisi ini tentu masih kosong, maka di sini akan ada tampilan seperti ini. Klik tambah. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa kita melihat atau memilih rencana hasil kerja apa yang akan kita kerjakan. Nah, di sini ada beberapa komponen yang nilainya tentu berbeda-beda. Ada yang 4 poin, ada yang 4, ada yang 6, ada yang baik. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, RHK, rencana hasil kerja. Nah, ini kita bisa memilih dari beberapa indikator kegiatan yang bisa kita kerjakan. Nah, ini bisa dibuka, diklik. Nah, di sini ada beberapa indikator. Contoh misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Artinya guru pernah atau akan melakukan peningkatan kompetensi melalui seminar atau lokakarya atau konferensi simposium. Nah, ini poinnya berapa? Ini poinnya 4. Nah, ini dikira misalkan ini bisa dilakukan dalam satu semester ini, maka ini bisa kita pilih, bisa dipilih. Atau misalkan yang lain. Nah, ini juga ada beberapa indikator, misalkan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, tentu kita pernah atau akan melakukan kompetensi sebagai peserta praktik baik. Misalkan di PMM, misalkan kegiatan di MGMP dan lain sebagainya. Ini juga bisa dipilih misalkan. Kemudian yang ketiga ada meningkatnya kompetensi mulai peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini kita pernah atau akan melakukan sebagai peserta coaching. Nah, ini juga jika memungkinkan Bapak dan Ibu melakukan ini bisa dipilih ya. Kemudian yang berikutnya yang nilainya ada 6 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Artinya begini, misalkan ada teman kita yang akan memberikan aksi nyata dari kegiatan di PMM, maka kita terlibat sebagai peserta penelaah aksi nyata rekan sejawat kita. Ini pun bisa dilakukan atau bisa dijadikan sebagai RHK kita. Ini tinggal dipilih misalkan. Kemudian berikutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran guru penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Ini hampir sama dengan yang poin 6 ini sama poinnya juga 6, bahwa kita berperan sebagai penelaah cerita praktik ya. Kemudian yang berikutnya ada meningkat kompetensi mulai peran sebagai penelaah praktik penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah. Jadi kita misalkan ditunjuk sebagai guru yang berperan sebagai penelaah perangkat ajar dari teman kita, dari guru yang lain atau dari kepala sekolah, maka ini juga bisa dijadikan sebagai indikator RHK kita yang nilainya adalah 6 poin. Kemudian berikutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Ini misalkan kita sebagai guru memiliki kemampuan untuk sebagai penyusun kumpulan konten unggulan di sekolah yang ditunjuk oleh sekolah. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai RHK yang nilainya adalah 6 poin. Lalu berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber sebagai praktek baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum merdeka atau perencanaan berbasis data. Ini nilainya 8 poin. Artinya Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu misalkan dijadikan sebagai narasumber atau berbagai praktik baik dalam kegiatan kurikulum merdeka, ini bisa dijadikan sebagai RHK yang poinnya ada 8. Kemudian berikutnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach atau mentor, fasilitator dan atau pengajar praktik
dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Ini poinnya cukup besar, 12. Kenapa? Karena di sini peran Bapak dan Ibu sebagai coach atau sebagai pendamping, sebagai mentor, fasilitator, pengajar praktik ya, pengajar praktik. Jika misalkan kita bisa atau akan, dan jika kita pernah melakukan, ini bisa dipilih. Kemudian berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktek dapat dibagikan kepada sekolah. Ini hampir sama dengan yang di atas tadi, hanya bedanya kita yang membuat, menyusun cerita praktik ya, yang dapat dinilai 12 poin. Kemudian berikutnya ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi dan kinerja yang berbagai wadah atau ajang. Artinya Bapak dan Ibu, misalkan kita pernah atau peraih pengakuan, misalkan guru terbaik, penghargaan terhadap kompetensi kita, ini nilainya cukup besar, 12 poin. Jika pernah kita melakukan dan ada sertifikatnya, maka ini bisa diajukan. Kemudian yang 24 poin ini meningkat kompetensi guru melalui penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah. Artinya, jika kita sebagai bagian dari penyusun perangkat ajar di satuan pendidikan atau di MGMP atau dimanapun yang sifatnya memang ini adalah formal, maka ini bisa kita ajukan. Lalu berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja. Nah ini mungkin untuk jenjang SMK ya, ini seandainya misalkan kita sebagai praktik magang di industri. Nah ini bisa dijadikan RHK yang nilainya 24 poin. Lalu kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagai praktik baik. Artinya misalkan sebagai guru penggerak, maka kita bisa mengajukan RHK di bentuk ini, yaitu sebagai penggerak komunitas belajar dan lain sebagainya. Nah ini yang terakhir Bapak dan Ibu, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak. Nah ini bisa pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Nah ini bisa dijadikan sebagai RHK kita ya. Ini nilainya cukup besar, ini paling tinggi 128 poin. Misalkan ada guru yang sudah atau pernah mengikuti pelatihan manajerial kepala sekolah yang ditandai dengan keluarnya NUK, nomor unit kepala sekolah, maka ini bisa diajukan. Nah baik, ini kita pilih salah satu saja. Misalkan kita milih yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar misalkan. Nah ini nilainya 4 poin. Misalkan Bapak dan Ibu, kegiatannya lebih dari satu, ini kan baru satu kegiatan ya untuk yang poin ini. Nah misalkan ada 2 kegiatan atau 3, tinggal dipilih. Nah maka otomatis ini nilainya jadi 8 poin. Tentu harus nantinya semua ini dibuktikan dengan daya dukung atau bukti dukung. Bentuknya apa? Sertifikat. Nah bagaimana misalkan ketika kegiatan itu tidak ada sertifikat? Contoh di poin tadi, misalkan seperti menjadi penelaah bahan ajar misalkan. Nah itu bisa dibuktikan bukan dengan sertifikat tentunya, tetapi dengan keterangan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan betul berperan sebagai penelaah bahan ajar. Nah ini yang dijadikan bukti dukung, bukan sertifikat. Baik. Atau misalkan ada 3, 4, 5 kegiatan, ini silahkan bisa dipilih karena ini berpengaruh kepada poin. 3 kegiatan otomatis jadi 12 poin. Kita ambil satu saja misalkan. Nah berikutnya Bapak dan Ibu, kita ingin menambah rencana kerja lagi misalkan. Nah ingin menambah rencana kerja lagi, tentu di sini tambah ya. Klik tambah. Nah, kebetulan karena saya sudah sampai 4 RHK, klik tambah maka akan keluar lagi seperti ini. Ini dipilih lagi Bapak dan Ibu dari beberapa tadi ya, komponen indikator yang bisa kita pilih gitu sebagai RHK 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan. Ini misalkan seperti ini, kita milih yang berbeda tentu dari yang RHK yang pertama tadi. Nah ini juga kegiatannya yang
8 poin satu kegiatan, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan guru bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, riset dan teknologi. Ini 8. Dan seterusnya Bapak dan Ibu, yang sekiranya misalkan sampai akhirnya kita bisa mendapatkan minimal 32 poin. Nah, ini kalau kita lihat jumlahnya dari 4 RHK yang telah dibuat, kita bisa lihat totalnya di sini sudah 36 poin. Ini padahal kita minimal tadi itu 32 poin. Tapi nggak apa-apa, supaya aman ini di 36 poin atau bahkan 40 poin. Silakan dibuat aja RHK-nya dengan cara klik tambah dan sebagainya. Baik, jika ini sudah dianggap cukup, sudah selesai Bapak dan Ibu, klik langsung ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini Bapak dan Ibu, rencana hasil kerja yang akan dibuatkan apa? Tentu ini berorientasi pada tugas tambahan yang diembankan ke kita. Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan. Artinya begini, jika Bapak dan Ibu tidak memiliki tugas tambahan, ya dikosongkan saja. Tapi misalkan jika ada contoh ini, misalkan tugas tambahannya pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Nah, ini bisa diklik, maka otomatis kita memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas. Atau misalkan, nah mau tambah lagi tugas tambahan lagi apa? Klik tambah, ya klik tambah, kemudian nanti munculnya seperti ini. Nah, diklik lagi, misalkan di sini semua jenjang meningkatnya kinerja satuan pendidikan mulai pelaksanakan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, ini kalau seandainya kita menjadi pembina ekstrakurikuler maka bisa dipilih. Kemudian tugas tambahan berikutnya, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, guru piket juga masuk di sini. Nah, tentu ini harus dibuktikan nanti dengan keterangan, misalkan jadwal piket, surat SK dan sebagainya dari kepala sekolah. Nah, itulah cara bagaimana Bapak dan Ibu mengisi tugas tambahan. Jadi intinya klik tambah di sini, kemudian pilih. Nah, kemudian pilih mana yang memang tugas tambahan ada pada diri kita. Ini contoh misalkan saya tambahkan kepala perpustakaan, meningkatnya kinerja satuan pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Maka ini tinggal dipilih. Nah, kira-kira seperti itu. Jika sudah Bapak dan Ibu, nah, tinggal langsung ke perilaku kerja. Ini tinggal diklik saja perilaku kerja. Nah, perilaku kerja ini ada beberapa aspek. Pertama, berorientasi pada layanan. Nah, tinggal dipilih. Misalkan bersifat ramah kepada peserta didik, tinggal dipilih. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tinggal dipilih. Misalkan apa? Menuntaskan semua pekerjaan, mengucapkan salam sapa dan sikap ramah dan sebagainya. Ini juga bisa. Kemudian yang kedua, aspek accountable. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, misalkan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi. Ini tinggal dipilih. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku tersebut? Nah, misalkan memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan. Nah, itu misalnya. Kemudian yang ketiga, aspek kompeten. Apa perilaku yang ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, misalkan menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Nah, bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Tinggal dipilih aja, menunjukkan kompetensi dalam bekerja sehingga menjadi teladan bagi rekan sejawat. Nah, tinggal dipilih aja kan gitu. Kemudian yang keempat, aspek harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalkan mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ini dipilih. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ini tinggal dipilih. Tentu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau menerapkan perilaku. Misalkan menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik saraf, berinteraksi dengan rekan sejawat, atasan, peserta didik, rekan pilih. Kemudian yang kelima, ada aspek loyal. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Misalkan, nah,
menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada. Kita pilih ini. Kemudian apa bentuk atau penerapan perilakunya? Nah, misalkan bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik citra satuan pendidikan dipilih. Kemudian aspek keenam adaptif. Apa perilaku yang akan Anda fokuskan di tahun ini? Misalkan menyesuaikan diri secara cepat dalam menghadapi dinamika pembelajaran di kelas. Kemudian menerapkannya seperti apa? Nah, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja atau beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Ini pilih saja. Kemudian yang aspek ketujuh kolaboratif. Nah, kolaboratif ini bisa kita pilih, misalkan bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran. Ini tinggal dipilih. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku sehari-hari. Nah, bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat, masyarakat, atau apapun. Silakan, itu yang tentu sesuai dengan pilihan aspek kolaboratif tadi. Nah, pilih. Nah, jika sudah Bapak dan Ibu, ini sudah diisi sampai 7 aspek ini, ya, dari perencanaan kerja, perilaku kerja, maka langsung klik ke rangkuman. Jika sudah, klik ke rangkuman. Nah, di sini rangkumannya sudah terbentuk, misalkan hasil kerja utama, rencana meningkatkan praktik manajemen kelas, kemudian di sini ada targetnya 1 kegiatan per semester, kemudian RHK keduanya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Ini ada 4 poin, kegiatannya ada 1 kegiatan, dan seterusnya sampai ke kelima, rencana kerja tersusunnya kurikulum satuan pendidikan KWSP. Nah, baik Bapak dan sekalian, jika sudah selesai maka kita langsung klik ajukan. Atau misalkan jika ingin ada perubahan, ya ini tinggal klik rubah. Klik rubah, maka kembali lagi ke sini, kemudian klik lagi ke pengaturan. Nah, di sini jika misalkan ada yang salah gitu kan, atau yang kurang tepat, nah ini bisa dirubah. Jika sudah, langsung ke tugas tambahan, ini pun bisa dirubah jika memang ingin dihapus atau ada yang ingin ditambahkan. Kemudian ke perilaku kerja juga ini bisa dirubah, ya, dan lain sebagainya. Ya sudah, klik rangkuman. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu membuat perencanaan kinerja kita untuk 1 semester. Selanjutnya tinggal klik ajukan, lanjut ajukan. Nah, ini ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon disikapi dengan atasan terlebih dahulu atau simpan draft. Nah, jika misalkan ingin diajukan, maka klik tinggal ajukan. Jika ingin disimpan sebagai draft, maka ini klik simpan sebagai draft. Nah, di sini saya ingin langsung ajukan, gitu kan? Klik ajukan. Nah, perencanaan kinerja berhasil diajukan, diskusi dengan atasan, kemudian persetujuan dan sebaiknya lanjut ke kesepakatan lalu laksanakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara pengisian RHK melalui PMM. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.